kita di podcast Anak Tiga Beraksi. Halo semuanya, aku Ananda Naura Azara. Aku Nama saya Huria Kilamair. Nah, tema kali ini yaitu bullying. Kalian tahu nggak sih guys, bullying itu apa? Bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang lebih kuat terhadap orang lain. Nah, kali ini kita mau dengerin nih ceritanya Kak Auri. Gimana sih Kak ceritanya? Jadi ini termasuk cyberbullying ya. Cyberbullying itu bullying yang di apa sih namanya ya? Di sosmed guys. Ya di sosmed. Habis itu saya punya pengalaman. Jadi dulu tuh saya punya sahabat ya cukup dekat lah ya. Terus dia ini entah kenapa hubungan kita tuh berjarak gitu. Berjarak karena ada masalah gitu. Jadi habis itu saya di sosmed ini melihat satu grup ya, satu grup yang berisi teman-teman dia juga. Nah di dalamnya itu jadi sahabat saya ini pernah ngirim foto ke grup itu dan mereka ngomongin iya, saya itu ngejelek-jelekin saya di belakang aku gitu. Terus ya karena apa ya, jadi mereka ngejelek-jelekinnya itu banyak banget kayak hampir 15 menitan mereka ngomongin aku doang. 15 menitan? Iya, 15 menitan mereka ngomongin aku doang. Itu pun ngomonginnya ya banyak banget dari fisik aku lah. Habis itu yang salah tuh aku, padahal yang salah tuh emang sahabat saya gitu. Emang dianya yang salah. Terus tuh karena apa ya, aku pun nggak bisa ngapa-ngapain dong, cuma bisa bilang kayak ini gue ngeliat grup kok bisa begini sih, emang salah gue di mananya, kita belum bisa ngomong baik-baik aja gitu, kenapa harus lu ngejelek-jelekin gue di belakang gue gitu. Oh, dia ngejelek-jelekin kakak bareng temen-temennya di sosmed itu? Iya. Terus kakak tahu? Oh gitu. Selain itu kakak juga ada pengalaman lain gak sih misalkan dari kerabat kakak atau teman-teman kakak gitu? Ada teman kakak satu dari ya cukup dekat sih, kayak sampai sekarang masih temenan. Dia itu dari SD kalau nggak salah sampai SMP. Dia pernah ada di satu fase yang sama sekali nggak punya teman dan sendiri gitu. Jadi dia nggak ditemenin gara-gara apa tuh Kak? Itu masalah itu kayak kurang tahu, tapi karena dia nggak ditemenin gitu, dia ya teman-temannya makin menjauh gitu. Ada yang bilang ke teman-teman yang lain, dia nggak pernah temenin tahu. Dia pernah bilang gitu. Oh, jadi karena dia nggak punya teman jadi makin nggak ditemenin. Iya gitu. Jadi orang-orang tuh ngeliat dia orang nggak punya teman. Oke. Kalau boleh tahu gimana sih kan cara menanggapi kayak bullying ini? Untuk mencegah ya biasanya orang dikasih tahu pelan-pelan itu rada susah ya. Iya. Dikasarin juga salah. Tapi kalau kita udah mencoba untuk memberitahu dia, ya dan dia nggak mau denger, nggak apa-apa. Karena bukan nggak apa-apa membuli itu emang salah. Tapi kalau seenggaknya kita udah memberitahu gitu. Dan coba perlahan-lahan kita mencoba untuk mencegah dia untuk melakukan bullying itu lagi. Nah benar juga tuh Kak, kalau menurut aku sih untuk mencegah yang namanya bullying tuh kita harus nurunin rasa iri pastinya kan. Nah aku juga punya cerita nih Kak, aku juga dulu pernah dibully pas waktu aku SD. Jadi waktu itu nggak tahu dari mana, pas aku kelas 2 SD itu tiba-tiba ada cowok yang nonjok aku, langsung nonjok di bibir, dan itu berhari-hari. Nah kan yang namanya kita masih anak SD kan kita nggak tahu ya Kak kalau itu tuh namanya bullying. Jadi pas nyampe rumah aku kasih tahu ibu aku. Nah ibu aku ngeliat nih bibir aku udah pokoknya berdarah gitu kayak. Terus habis itu akhirnya ibu aku juga ke sekolah buat ngasih tahu masalah itu. Terus habis itu dibilangnya sih cuma kayak mau apa yang dipindahin atau si orang itu kalau orang itu nggak berhenti gitu Kak.
Ya, menurut saya itu keterlaluan sih. Kalau udah tentang fisik kayak gitu, misalnya, kalau fisiknya masih nekuk ini, itu kan bercanda kan. Iya. Tapi kalau udah darah itu melewati batas. Iya Itu- sih, Itu juga termasuk bullying banget tuh, nggak bisa dicontoh sih. itu emang parah banget sampai aku mungkin 3 harian digituin, tapi guru yang ngeliat itu tuh gak mauin kan, ini cuma ngeliat doang, terus habis itu gak ada tindakan, misalkan kayak ngomong ke dia atau gimana, jadi dia kayak istilahnya bodo amat gitu. Nah itu juga tindakan dari sekolah juga harus tetap, maksudnya harus mendukung apa ya, kayak mendukung si korban bullying ini. Maksudnya kayak kita sebagai untuk guru-guru harusnya yang seperti itu dicegah ya. Dan juga kalau teman-temannya melihat kayak gitu ya jangan ikutan. Kita harus memberi edukasi ke sekolah-sekolah atau ke teman-teman lain untuk ya mencegah bullying itu. Pastinya sih itu kalau kayak gitu. Nah, kalau ini untuk yang terakhir nih kak, kakak ada kata-kata apa gitu buat yang ngebullying sama kata-kata yang buat kena bully gitu kak? Untuk korban bullying, semoga kalian bisa berdamai dengan masa lalu kalian yang kelam. Untuk untuk yang pembuli di masa lalu, semoga sikap kalian bisa dijaga di lain hari. Ya. Oke, untuk pesan anak-anak yang kena bully sama yang pembuli di sana, kalau yang kena bully sih, kalau kataku jangan dimanja. Kalau kalian udah kena bully itu harus dikasih tahu, apalagi yang namanya udah main fisik itu udah enggak banget. Nah, buat yang pembuli, kalian tujuan bully itu buat apa sih guys? Ya kan kak, ya kan kak? Nah, jadi stop bullying. Oke, saya Naura dan Sorry. pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Dadah. Bye.